Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Kali ini seperti biasa aku mau bagiin, enggak sih lebih tepatnya, video kali ini merupakan video tentang tips, trik, dan sharing-sharing mengenai beasiswa YTB atau Turkey Bursary Scholarship di tahun 2022 ini, yang kebetulan deadline-nya itu di tanggal 20 Februari 2022 ini. Bentar lagi kan ya, sekitar 15 hari lagi. Jadi banyak banget teman-teman yang masih bingung mengenai beasiswa YTB ini. Dan di video ini aku bakal kupas tuntas atau kita diskusi dan menjawab segala pertanyaan teman-teman mengenai beasiswa YTB ini. Dan ya tentu beasiswa ini merupakan beasiswa kuliah S1, S2, dan juga S3 di Turki secara gratis atau full scholarship atau biasa kita sebut dengan beasiswa YTB atau Turkey Bursary Scholarship. Dan untuk beasiswa ini setiap tahunnya itu dibuka. Dan memang setiap tahunnya itu biasanya dibukanya itu setiap awal tahun. Itu ya, dan buat teman-teman yang belum apply dan masih kepo mengenai beasiswa ini, bisa langsung aja kunjungi website resminya, dan juga segala link penting yang untuk akses beasiswa ini aku cantumin di description box aku. Dan untuk cara pendaftaran dari beasiswa YTB ini gampang banget, karena nanti kalian tinggal klik aja nih link yang ada di description box aku, link pendaftaran. Kalian klik, kemudian kalian nanti diarahkan untuk membuat akun untuk registrasi, dan kalian bisa masukin email aktif dan juga password di akun Turkey Bursary Scholarship itu. Dan pastiin emailnya benar-benar aktif. Dan di sana kalian harus mengisi semua informasi diri kalian mengenai data diri, kemudian kontak. Di kontak itu ada kontak kita, kemudian ada kontak orang tua, dan juga informasi umum mengenai orang tua ya, kayak pekerjaan, penghasilan, apakah orang tua masih hidup atau enggak, dan tentu data-data yang diisi di form registrasi itu harus kalian bener-bener isi dengan data yang valid ya guys ya. Dan aku saranin nih, buat data itu harus kalian lengkapin semuanya, mulai dari hobi, skill, kemudian volunteer, sertifikat, project, kemudian apalagi ya, dan pokoknya education juga. Tapi untuk education nih aku saranin untuk isi full aja. Itu kan ada kayak dari SMP, SMA. Kalau kita mau daftar S1 atau mau daftar S2 itu gak apa-apa sih kita cantumin dari yang SMP, biar datanya lebih lengkap. Karena lebih lengkap itu kan lebih bagus gitu. Nah, untuk beasiswa YTB kemarin kan itu ada nanya nih, Kak ini bisa gak untuk S2, bisa gak untuk S3. Dan ya, untuk beasiswa Turki ini, beasiswa full scholarship atau beasiswa Turkey Bursary Scholarship full scholarship 100% benar-benar gratis. Dan beasiswa ini untuk S1, S2, dan juga S3. Jadi buat teman-teman semua yang masih SMA, yang tahun ini lulus, kalian bisa banget untuk apply beasiswa ini. Apalagi buat kalian yang pengen banget untuk ke Turki. Atau teman-teman S1 yang bakal lulus di tahun ini, kalian bisa juga kalau mau lanjut ke S2 nih, kalian bisa juga untuk daftar beasiswa ini. Dan teman-teman untuk yang mau lanjut studi ke program PhD atau S3 nih, bisa juga untuk daftar karena ini beasiswanya gratis. Dan tentu perlu diingat bahwa ini nih, kan teman-teman banyak banget nih yang nanya, Kak ada gak sih beasiswa yang without TOEFL, without IELTS gitu kan. Dan beasiswa Turkey Bursary Scholarship ini benar-benar tanpa TOEFL, tanpa IELTS, dan juga tanpa SAT atau GMT segala macam, kayak sertifikat bahasa, sertifikat ujian internasional itu tuh
nggak wajib dilampirkan, karena bahasa pengantar yang bakal dipakai untuk perkuliahan itu ada bahasa Turki. Dan untuk pemerintah Turki sendiri itu memberikan kursus bahasa Turki gratis untuk memudahkan kalian untuk belajar di Turki pas menjalani program beasiswanya ya. Jadi tentu aja banyak banget teman-teman dari Indonesia yang udah lulus beasiswa itu tanpa TOEFL, tanpa bisa bahasa Inggris gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nih. Nah, untuk identitas ya kan pas awal registrasi itu, Kak bisa nggak sih? Kak bagusnya pakai KTP atau paspor nih? Ini wajib bikin paspor nggak sih Kak? Oke, jadi aku mau jawab nih. Kalau menurut aku lebih baik kalian pas registrasi itu masukin identity number atau nomor identitasnya itu pakai paspor. Kenapa? Karena kalau pakai paspor itu pihak penyeleksi atau panitia penyelenggara beasiswa ini kayak ngelihat kalau kita tuh udah bener-bener siap gitu untuk berangkat gitu, karena udah ada paspor. Tapi nggak masalah juga sih kalau pakai KTP, ini cuma saran aku aja. Dan juga kalau kalian benar-benar punya minat untuk keluar negeri, paspor itu kan benar-benar dibutuhin banget. Dan untuk bikin paspor sendiri nggak sia-sia gitu. Jadi aku saranin untuk pakai paspor aja, karena untuk peluangnya itu lebih setingkat dibanding pakai KTP, setingkat lebih tinggi. Oke, itu sih kalau dari aku. Dan lanjut untuk dokumen ya. Sebelum itu ada pengalaman volunteer. Nah, untuk pengalaman volunteer ini kemarin banyak banget Kak. Kalau nggak ada sertifikatnya gimana? Oke, jadi di pengalaman volunteer itu di bagian social experience itu nggak wajib untuk melampirin sertifikat untuk bagian volunteer, kecuali untuk internship or project atau award. Kalau award atau project dan scholarship dan lain-lain itu ada kolom untuk lampirin dokumen. Sementara untuk volunteer itu enggak. Jadi kalian bisa tulis misalnya kalian nih ada ikut volunteer untuk galang dana di bencana alam mana, atau volunteer misalnya kayak hari bumi nasional kayak nanam pohon segala macem, atau volunteer untuk ngajar gitu kan, kayak project ngajar volunteer. Oke, kayak semacam gitu. Itu kan biasanya kan kayak nggak ada sertifikatnya ya. Dan itu bisa kok kalian tulis di sana, cantumin di sana, dan tentu kalian itu harus isinya pakai bahasa Inggris, meskipun ada beberapa form atau bagian yang ada tulisannya bisa pakai atau gunakan bahasa sesuai dengan terserah kalian gitu mau pakai bahasa apa. Tapi itu merupakan kalimat yang mengecoh kita, itu kayak semacam jebakan gitu. Dan aku saranin untuk tetap pakai bahasa Inggris atau bahasa Turki. Oke, sekarang kita langsung aja ke dokumennya, karena di dokumen ini banyak banget yang tanya-tanya. Dan tentu aku awalin dari sertifikat dulu. Untuk dokumen sertifikat itu wajib atau enggak di-apply. Oke. Saran aku, sertifikat itu kalian masukin semua. Sertifikat apapun, baik sertifikat kegiatan akademik maupun non akademik. Kan di situ ada bagian-bagiannya ya. Ada sertifikat internship, ada sertifikat award atau penghargaan atau kejuaraan gitu, atau scholarship, atau bagian sertifikat doang. Nah, kalau kalian pernah juara, kalian bisa isi di kolom atau di bagian juara award, dan kalian di situ tinggal lampirin aja. Dan di situ ada deskripsi ya. Kalian itu bisa tulisin, kalau nggak salah itu ada maksimal 500 kata. Kalian bikin deskripsi tentang kegiatan itu, apa yang kalian lakukan. Untuk yang ada di sertifikat itu kalian bisa jelasin. Dan juga tentu untuk bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Apakah dokumennya itu ditranslate? Nah, untuk dokumennya sendiri itu
untuk sertifikat ya, nggak usah ditranslate dulu. Dan untuk masalah translate nanti kita bahas di akhir. Kemudian untuk sertifikat ya, apapun sertifikat yang kalian punya itu kalian bisa isi di kolom sertifikat. Kalau nggak ada kejuaraan, kalau kalian ada kejuaraan bisa masukin ke Word. Kalau kalian punya project nih kayak penelitian segala macam, itu kalian bisa masukin ke bagian project, dan itu ada kayak ngelampirin dokumen berupa sertifikat atau hasil project kalian. Itu kalian bisa apply atau admit di sana, submit. Dan kalau nggak punya sertifikat gimana? Itu untuk sertifikat itu sebenarnya nggak wajib untuk di-apply ya. Sertifikat itu hanya kayak poin untuk kita lolos di beasiswa, tapi bukan berarti yang nggak punya sertifikat itu nggak lolos beasiswa, karena untuk penilaiannya sendiri itu bukan cuma dari sertifikat ya guys ya. Jadi apapun yang kalian punya kalian bisa lampirin di situ. Dan untuk kayak sertifikat organisasi di sekolah kalian atau sertifikat panitia itu bisa juga untuk kalian lampirin. Sekarang kita masuk ke translate nih. Apakah semua dokumen itu wajib ditranslate? Kak, biaya translate itu mahal. Per dokumennya itu ada yang 80.000, ada yang 60.000 per dokumen. Jadi pengalaman aku no. Jadi menurut aku untuk dokumen itu nggak usah di translate dulu, karena aku udah tahu dari teman-teman yang apply beasiswa ke Turki, dan dokumen mereka itu nggak perlu ditranslate ke bahasa Inggris untuk yang sertifikat ya. Teman-teman, ada beberapa dokumen yang wajib untuk kalian translate ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki, seperti surat rekomendasi, ijazah, kemudian transkrip nilai. Menurut aku cuma 3 itu aja, karena untuk sertifikat itu ada deskripsinya, dan kalian bisa untuk jelasin deskripsi dari kegiatan kalian itu di kolom deskripsi. Kecuali kalau kalian udah lolos ke tahap wawancara, kalian bisa bawa semua berkas-berkas kalian, dan bisa juga kalian bawa untuk translate untuk bahasanya. Itu kalau menurut aku yang translate apa enggak ya. Kemudian untuk surat rekomendasi. Ini banyak banget teman-teman yang nanya, Kak, surat rekomendasi itu mintanya gimana ya? Susah nggak gitu kan? Mintanya ke siapa sih? Jadi surat rekomendasi itu merupakan, kalau menurut aku ya, poin penting sih. Karena dengan adanya surat rekomendasi ini, si panitia itu kayak lebih yakin gitu untuk ngelihat kita gitu, karena ada rekomendasi dari orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih kenal ke kita. Surat rekomendasi ini kita dapetin bisa dari dosen atau guru wali kelas, atau kepala sekolah, atau rektorat, atau dekanat. Kalau menurut aku semakin tinggi jabatannya itu semakin bagus sih, tapi untuk jabatan itu enggak mempengaruhi dari keterima atau enggaknya beasiswa juga dari surat rekomendasi ya teman-teman. Yang penting itu isi dari surat rekomendasinya kayak gimana, karena dari surat rekomendasi itu, si perekomendasinya itu bakal ceritain semua tentang kamu, kenapa kamu perlu diterima di beasiswa ini, gitu sih. Dan untuk cara mintanya gimana, dan aku nyaranin untuk kalian, misal kalian mau minta ke wali kelas, kalian bisa ngadep aja ke guru kalian atau dosen kalian, dan bilang baik-baik bahwa kalian itu mau lanjut studi ke luar negeri, khususnya mau ikut scholarship dari YTB scholarship atau Turkey Bursary scholarship ini. Dan gak mungkin kan kalau dosen atau wali kelas atau guru kalian itu gak ngedukung, dan kalian bilang aja, Pak, boleh gak kalau saya minta surat rekomendasi nih dari Bapak, karena saya mau ikut beasiswa di luar negeri. Beasiswa itu full scholarship, kalian bisa ceritain gitu kan, Turkey Bursary scholarship itu ini, dan pastinya kalau saya diterima nih di beasiswa Turki ini, itu bakal
bakal keren banget kan. Nama sekolah kita juga bakal lebih bagus karena lulusan dari sekolah ini itu bisa kuliah di luar negeri, apalagi dengan beasiswa. Wah, itu pasti guru kita mikirnya iya juga ya, keren banget nih mahasiswanya aktif banget sampai mikir gitu kan bakal lanjut kuliah atau lanjut sekolah di luar negeri, apalagi dengan beasiswa, apalagi mikirin masa depan dari sekolah atau universitas asalnya gitu kan. Dan kalau kalian ini kalau kalian pernah magang di suatu perusahaan atau internship, sekarang kan kayak lagi zaman-zamannya kampus merdeka nih, pasti banyak kan kayak lowongan magang. Nah, kalau kalian punya pengalaman magang di perusahaan, kalian bisa juga untuk minta rekomendasi dari mereka, dari perusahaan itu untuk apply scholarship di Turkey Bursary Scholarship ini. Dan ya oke. Nah, ini Oke, mungkin itu dulu sih. Jadi buat teman-teman yang tadi nanya, yang kemarin sih tentunya banyak banget yang tanya mengenai beasiswa WTB ini, daftarnya kayak gimana, dan ada beasiswa apa aja, ada ngasih S1, S2, dan S3 itu ada. Bagusnya KTP atau paspor, kemudian untuk dokumennya, baik itu wajib gak sih lampirin sertifikat, atau wajib translate bahasa Inggris gak sih, atau surat rekomendasinya itu cara dapetinnya gimana. Nah, di video ini alhamdulillah udah aku bahas semua. Semoga teman-teman bisa kejawab pertanyaannya, dan semoga video ini juga bisa membantu teman-teman untuk memudahkan kalian dalam apply beasiswa Turkey Bursary Scholarship ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk batas pendaftarannya sendiri itu sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 sebentar lagi. Dan aku saranin untuk kalian daftar paling lambat 15 Februari 2022. Jangan mepet banget dan jangan tepat di tanggal 20-nya itu, karena takut ada error, kita kan nggak tahu ya. Jadi mending lebih cepet aja daftarnya. Semangat untuk kita semua, semoga kita lolos di beasiswa Turkey Bursary Scholarship, dan semoga kita bisa ketemu di Turki. Oke, semoga kita lolos beasiswanya, semoga dilancarkan, dan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.